podcast DKV SMK Negeri 1 Purno. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Jakarta, yaitu dari PT Astragrafia Indonesia Tbk. Hari ini kita ada dua tamu yang luar biasa, ya. Seperti apa namanya? Dalam rangka apa mereka datang ke SMK Negeri 1 Purno? Apakah ada suatu kerjasama atau sesuatu yang wah? Kita tanyakan kepada beliau. Inilah tamu kita yang pertama adalah Ibu Zunia dan juga Ibu Indana. Ya, oke, baik. Selamat datang, Bu. Bu Junia. Junia, ya. Iya. Terima kasih sudah datang ke podcast kita hari ini. Iya. Saya tahu Ibu sudah sangat capek dari tadi ada pelatihan dan hari ini sangat buru-buru untuk kembali lagi. Jadi nanti podcastnya singkat saja ya. Sat-sat ya Pak. Ya. Oke, baik. Bu, kalau Bu Junia ini di Astragrafia itu sebagai apa? Oke. Mungkin saya perkenalkan diri juga sekalian ya Pak ya. Saya Junia Larasati Perdana. Saya bagian dari tim Corporate Communications-nya PT Astragrafia Tbk. Bersama dengan Indana, kami berkantor di head office Astragrafia di Jakarta, di Keramat Raya. Begitu. Bisa dijelaskan karena kita mungkin kawan-kawan masih belum tahu CSR itu apa, seperti apa namanya bidang kerjanya di perusahaan Astragrafia. Oke. Kalau Astragrafia sendiri ini bergerak di bidang perdagangan dan jasa, khususnya di bidang digital services ya ini, dan information technology and services juga. Lalu sebagai perusahaan yang sudah publik, kami memiliki komitmen untuk istilahnya menjalankan tanggung jawab sosial untuk memberikan kembali kepada masyarakat gitu. Itu sejalan dengan budaya perusahaan kami, valuable to the nation, bermanfaat bagi bangsa dan peri kemanusiaan, peri kehidupan, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk mewujudkan itu, perusahaan memiliki turunan program, kita kenalnya dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Di Astragrafia ada 4 pilar. Kami menjalankan 4 pilar secara bersamaan. Ada pilar kewirausahaan, lingkungan, pendidikan, kemudian ada kesehatan. Nah, kebetulan hari ini saya dan Indana, dan ada 2 rekan lainnya yang ada di belakang layar sana. Teman-teman dari Astragrafia cabang Surabaya, nggak kelihatan ya. Tapi ada Mas Christian sama ada Iko. Kami main ke SMK 1 Baureno ini untuk berbagi ilmu lah ya Pak ya. Khususnya untuk jurusan DKV gitu. Jadi itu memang bagian dari program CSR di pilar pendidikannya Astragrafia. Kami punya program khusus namanya CAP, Competence Aid Program. Itu adalah program berbagi ilmu yang dijalankan oleh karyawan Astragrafia sendiri, atau kami membahasakannya insan Astragrafia gitu. Nah, Indana salah satu narasumber yang sering diundang juga untuk menjadi narasumber untuk memberikan materi khususnya untuk anak DKV gitu. Tapi selain di pilar pendidikan, Astragrafia juga di pilar lainnya, di kewirausahaan misalnya kami juga mendampingi UMKM, kami juga menjalankan program untuk lingkungan misalnya menanam pohon. Kemudian di kesehatan kami juga punya posyandu binaan Pak, jadi mainannya sama ibu-ibu nih, sama bayi juga gitu, karena kami juga concern soal khususnya mungkin stunting ya, karena stunting itu berkaitan juga nanti kesehatan anaknya, kemudian kecerdasannya, jadi nyambung, 4 pilar itu sebenarnya nyambung ya di kehidupan manusia, benernya itu kurang lebih. Baik, ternyata CSR itu bidang yang dikerjakan ternyata luas ya, tidak hanya pelatihan seperti ini, tetapi juga sosial ya, baik juga kesehatan dan lain sebagainya. Terus untuk Mbak Indana itu di Astragrafia sebagai apa? Silakan. Beda ini ya? Beda. Ya. Betul. Saya akan perkenalkan diri lagi. Nama saya Indana Nurfas Tompul. Saya sebagai Business Application Designer. Nah, untuk sebenarnya sebagian job desk saya itu adalah bagaimana saya mempersiapkan hasil cetak itu sesuai dengan warnanya, kayak gitu. Karena kan memang kita di bidangnya kan di bagian printer nih, mesin cetak kayak gitu.
Apalagi di bagian saya itu adalah mesin cetaknya itu production, jadi mesinnya besar sekali kayak gitu. Ukurannya pun kalau kita tahu kan kertas kan ukurannya kecil-kecil, kebetulan ukuran yang kertas kami lebih besar lagi seperti itu. Dan kebetulan hari ini saya juga mengikuti job desk saya juga, yaitu supporting kepada ke Mbak Juni, yaitu mengenai CSR. Kebetulan CSR-nya itu adalah CAP, itu adalah lebih ke pelatihan kepada siswa-siswi seperti itu. Kebetulan lini saya adalah desain kayak gitu. Saya dapat memberikan ilmu saya, wawasan saya kepada siswa-siswi dan juga kepada SMK Baureno seperti itu. Apa namanya? Jadi ini kan sebenarnya juga Astragrafia ini sudah banyak bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia begitu ya. Dan sudah berapa sekolah itu selain di SMK Baureno bekerjasama dalam pelatihan seperti ini? Aduh, kalau ditanya berapa banyak sekolah, Sudah sangat banyak pasti. nggak sangat sih Pak, tapi sudah ada beberapa ya gitu. Saya masuk di CSR Astragrafia itu tahun 2020 sampai sekarang mungkin bisa dibilang sudah lebih dari 10 sekolah yang sudah kami datangi ya, maksudnya untuk berbagi ilmu itu menyesuaikan dengan cabangnya Astragrafia itu ada di hampir seluruh Indonesia. Jadi sekolah yang kami sasar juga kurang lebih menyasarnya ke seluruh Indonesia juga gitu, kurang lebih begitu. Dan CSR-nya Astragrafia khususnya mungkin di pendidikan dan kewirausahaan ya. Ketika kita berbagi ilmu, mengadakan edukasi seperti itu, kami itu menggandeng customer. Jadi nggak hanya dari kaminya saja sebagai praktisi di industrinya ya, tapi juga ada dari sisi customer yang memang mengerjakan langsung, hands on langsung. Jadi anak-anak bisa dapat insight itu nggak cuma dari mungkin teori. Kalau dari Indana ini kan dia versi yang mengajarkan gimana caranya anak-anak menjadi desainer. Tapi mungkin ada insight dari teman-teman customer itu yang lebih, kalau di printing company itu realnya kayak gimana sih gitu. Ada hal-hal yang mungkin dari pihak sekolah sudut pandangnya beda ya Pak, maksudnya sudut pandang industri dengan sudut pandang sekolah mungkin beda, dan teman-teman dari customer itu bisa masuk di poin itu gitu. Jadi ada sedikit tips and tricks juga mungkin untuk siswa-siswa yang kami datangi untuk gimana sih caranya masukin dunia kerja itu seperti apa yang perlu disiapin, kenapa mesti bisa ini, kenapa mesti bisa itu, mungkin seperti itu kurang lebih gitu. Menurut Mbak Juni, apa namanya, kira-kira setelah melihat sudah melakukan pelatihan-pelatihan ke siswa-siswa SMK begitu ya, khususnya DKV, itu kira-kira sebenarnya yang perlu harus ditingkatkan oleh siswa itu sebenarnya apa? Apakah kemampuan dalam desain atau seperti apa? Kalau soal teknis mungkin Indana lebih bisa jawab ya. Oke. Sebenarnya untuk bisa dapat ditingkatkannya itu adalah lebih ke kreativitas sih Pak, lebih tepatnya. Beberapa teman-teman siswa dan siswi itu mendapatkan pengen itu hasilnya tuh langsung jadi, kayak gitu. Dia tidak mau prosesnya itu pelan-pelan. Nah prosesnya itu kadang suka di-cut lah, seharusnya 5 tapi langsung jadi langsung hasilnya ini kayak gitu. Nah langsung pengennya instan kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya itu yang masih kekurangan siswa-siswi di Indonesia, lebih tepatnya seperti itu. Maka dari itu kami juga beberapa banyak bikin program pembelajaran ya, bagaimana sih teman-teman dari siswa-siswi itu prosesnya itu pelan-pelan tapi nanti hasilnya jadi lebih baik lagi dan lebih kreatif dan juga unik seperti itu. Keunikan itu kan susah ya Pak dicari ya kayak gitu. Maka dari itu kita pengen nyoba nih, kita sama-sama belajar bareng kayak gitu, kita cari keunikannya diri kita masing-masing. Kemudian apa kira-kira harapannya Ibu setelah ada mengadakan kerjasama dengan SMK yang satu seperti ini atau sekolah yang lain? Harapannya dengan adanya kerjasama ini seperti apa nanti untuk kelanjutannya? Kalau harapan saya itu mewakili harapan dari company juga kali ya Pak ya. Tujuan kami berbagi ilmu tuh pengennya sih, Indonesia kan luas, tapi nggak bisa dipungkiri daerah satu dengan daerah lainnya tuh pemahamannya mungkin nggak sama. Kayaknya itu dulu yang dikejar gitu. Khususnya mungkin dari DKV yang kita udah datangi langsung itu memang ada beberapa yang
belum sama nih gitu, kayaknya itu perlu disamain. Terus dari sisi maksudnya pemahaman, kemampuan, skill gitu-gitu ya. Terus kemudian juga keberanian, karena seorang desainer itu kalau mungkin dia jago mendesain ya, bisa jadi ya, tapi sering ditemui di lapangan, di sekolah, ketika menceritakan idenya, karena kan ketika dia presentasi dia harus mengeluarkan konsep di kepalanya supaya calon klien paham apa yang dia maksudkan, supaya message-nya terdeliver dengan tepat gitu ya. Nah itu skill seperti itu agak kurang menurut kami yang sudah kami dapati di beberapa sekolah yang kami datangi gitu ya Pak ya. Jadi soft skill, public speaking mungkin, cara presentasi, cara presenting yourself di depan orang, karena pasti dia akan ketemu dengan klien-klien yang kan orang asing ya Pak ya. Beda kalau siswa-siswa ini ngobrol sama temennya atau sama gurunya sudah setiap hari ketemu. Dia harus ngasah keberanian itu mental, mungkin sering ikut kompetisi, ikut les public speaking mungkin kalau memungkinkan gitu. Itu ada soft skill yang menunjang skill mendesainnya itu sendiri, itu perlu sih dipertajam juga gitu sih Pak. Iya memang sering ya kita temui ya, kelemahan yang terbesar di siswa kita itu cara mengungkapkan apa yang dari isi hatinya, sehingga pada saat kita suruh presentasi, nah itu biasanya itu sangat sulit, sangat malu, dan memang perlu ada khusus untuk ini ya, untuk meningkatkan kemampuan anak itu untuk berani untuk ngomong seperti itu ya. Nah kemudian apakah mungkin ada bentuk kerjasama dari Astrografia dengan DKV untuk terkait untuk magang? Jadi misal kita menentukan magang, misalnya bisa magang di perusahaan di salah satu di Indonesia untuk Astrografia. Apakah ada seperti itu? Oh, sebenarnya kesempatan itu ada gitu. Hanya memang Astrografia untuk di hal magang sendiri itu ya kami menjembatani, memfasilitasi. Jadi biasanya kalau level SMK itu magangnya di customernya Astrografia gitu. Jadi nanti kami coba bantu menjembatani kira-kira sekolah ini di daerah mana sih, daerah sekolah itu masuknya area cabang Astrografia yang mana sih gitu. Lalu di area cabang itu customernya siapa ya yang kira-kira bisa menampung gitu untuk siswa magang. Kurang lebih mungkin seperti itu Pak. Baik, karena waktu kita tidak lama, karena juga tim dari tim Astrografia akan masih ada jadwal lagi ya. Jadi kami terima kasih untuk Astrografia memberikan ilmu yang luar biasa kepada siswa-siswa kita di sini, dan juga berbagi ilmu dengan guru-guru di sini. Nanti semoga nanti kerjasama kita nanti bisa terjalin lagi dan bisa menghasilkan kerjasama yang sangat bagus antara Astrografia dengan SMK Negeri 1. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih. Saya tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan dan tema selanjutnya dan tamu yang luar biasa lagi. Sampai jumpa.